Yo, what's up? Gua di sini di channel ini gua mungkin akan sedikit ngebahas tentang pertandingan-pertandingan yang dilakukan Barcelona dan eh, berita-berita Barcelona terbaru ya guys. Karena di channel ini channel berita Barca, kalian akan mendapatkan semua berita tentang Barcelona. Oke. Oh ya, gua lupa perkenalkan diri dulu. Gua Zaki, ya panggil aja Zaki gitu aja. Dan subscribe ya, oke, subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu penting guys. Oke. Kita akan bahas laga yang selesai kemarin, yaitu Barcelona membantai Getafe dengan skor 5-2 di Camp Nou ya guys. Dan eh, gol Barcelona dicetak oleh Lionel Messi. Gol bunuh diri dari siapa namanya? Dari pemain Getafe, Cakla, dan gol tadi Ronald Araujo dan penalti Antoine Griezmann. Lalu dua gol dari Getafe itu terjadi karena gol bunuh diri dari Clement Lenglet dan Enes Unal dari titik putih. Oke. Kita bahas dulu untuk statistik timnya dulu ya. Barcelona memiliki 9 tendangan dan sudah pasti 50% dari total tendangan itu yang menciptakan pasti Lionel Messi. Oke. Dan untuk shot on targetnya Barcelona sendiri adalah 6. Dan Getafe memiliki 5 tendangan dan tendangan ke arah gawang atau shoot antar targetnya cuma 1. Untuk penguasaan bola jelas Barcelona lebih diunggulkan karena penguasaan Barcelona itu 81%. Getafe cuma 19%. Dan untuk akurasi operan Barcelona 90% dan Getafe cuma 66%. Untuk susun pemainnya sendiri, Barcelona menggunakan formasi yang bisa dibilang seperti parkir bus ya. Karena dengan 3 back sejajar, Barcelona meletakkan 3 gelandang sejajar lalu dengan dibantu 2 wingback kanan kiri. Dan penyerangnya cuma 2, itu menggunakan striker, bukan pakai metode yang dulu yang formasi 4-3-3. Karena itu 4-3-3 memiliki 3 penyerang, yaitu ada sayap kanan kiri dan striker tengah. Karena kalau di formasi 3-5-2 ini menggunakan strategi bisa dibilang defensif ya, karena Barcelona parkir bus ke lini tengahnya dengan 3 gelandang dan ada wingback kanan kiri. Oke, kita bahas untuk Getafe sendiri formasinya 4-3-3. Kita bahas untuk formasi lini serang kan. Ya intinya kita bahas dulu formasi dari Barcelona. Di sini Barcelona menggunakan formasi 3-5-2 dengan penjaga gawang yang sama yang masih tetap diandalkan, yaitu Ter Stegen. Untuk back sendiri ada Ronald Koeman mengandalkan trio back baru ya, yaitu Gerard Pique, Lord Lenglet dan Oscar Mingueza. Kenapa gua panggil Lord Lenglet? Karena Lenglet habis bunuh diri, oke. Yang membuatkan Barcelona agak ragu tuh karena di match ini ya, seperti yang diucapkan sama Bang Afif Syafi ya, kalian bisa subscribe channelnya. Itu gua udah lihat videonya, katanya tuh di laga ini ada emasnya, ada limbahnya. Emasnya sudah pasti masih bisa diharapkan, yaitu si Lionel Messi, dan limbahnya yaitu si Clement Lenglet, yaitu Lord Lenglet kita tercinta, karena dia habis bunuh diri untuk gawangnya Barcelona sendiri. Jadi seperti dijelaskan sama Bang Afif, kalau anggapannya ini Barcelona main cuman 10 pemain ya, Lenglet ikut tim sebelah. Ya untuk gelandang tengahnya diisi oleh Frenkie de Jong, Busquets dan Pedri ya. Untuk wingbacknya sendiri gue masih gimana ya, karena kok Ronald Koeman bisa-bisanya mengandalkan Sergio Roberto. Dan Sergio Roberto kemarin malam itu mainnya kayak angin-anginan lah, karena kalau gua lihat itu kayak nggak gimana, nggak bisa nyatu sama permainannya Barca kayak musim lalu atau pertandingan sebelumnya tuh, nggak kayak dulu gitu. Sergio Roberto tuh kayak hilang ciri khasnya untuk main. Dia kayak main ya angin-anginan gitu lah. Wingbacknya yaitu tadi Sergio Roberto di kanan dan Jordi Alba di kiri. Lalu penyerangnya masih mengandalkan Messi dan Griezmann. Ousmane Dembele cedera, jadi yang dimainkan yaitu Antoine Griezmann.
Di pergantian pemain yang dimasukkan ada Ronald Araujo, Francisco Trincao, Samuel Umtiti, dan Alex Moriba. Dan gua juga sempat lihat itu di berita-berita di Google itu kalau Ronald Koeman sempat marah ke Oscar Miguelsa karena dia ikut maju menyerang gitu loh. Padahal kan harusnya tetap bertahan di posisinya, jangan ikut malah merenyak menyerang gitu. Dan ya udahlah nggak apa-apa. Dan Ronald Araujo membuat kesalahan fatal yaitu menciptakan penalti dengan menginjak kaki pemain Getafe yaitu Enes Unal, dan akhirnya kita mendapatkan penalti dan Araujo jadi hampir saja dijadikan kambing hitam karena bisa saja Barcelona kalah di laga itu. Lalu di menit 87 Ronald Araujo merubah situasi yang dia mau dijadikan kambing hitam dan tiba-tiba dia mencetak gol. Jadinya dia nggak jadi kambing hitam, malah jadi pahlawan, pahlawan gitu guys. Ya gitulah. Lalu untuk lini masanya sendiri ya, Barcelona membuka peluang di menit 8 yaitu Lionel Messi, di menit 3 Lionel Messi sempat membuat satu tembakan dari luar kotak penalti yang melengkung indah banget, tapi sayang itu masih mengenai mistar gawang dari Getafe. Dan ada peluang-peluang lagi di menit-menit awal. Lalu di menit ke-8 terjadilah gol pertama untuk Barcelona dengan masih Messi yang mencetak gol dan umpan atau assist yang indah dari Sergio Busquets. Tadi Sergio Busquets ada di lini tengah, lalu dia melihat Messi akan berlari di depannya, lalu dia mengirimkan umpan jauh ke Lionel Messi dan bisa diselesaikan dengan baik oleh Lionel Messi. Lalu tidak lama setelah itu Lord tercinta kita Clement Lenglet menciptakan gol bunuh diri ke nomor Barcelona di menit ke-12. Lenglet membuat gol itu karena Marc Cucurella, mantan pemain Barcelona yang keribu itu, dia mengirimkan umpan silang ke pemain siapa itu lupa aku, nggak gua catat itunya pemain yang cetak gol itu. Dia mengirimkan umpan ke temannya itu Cucurella, lalu sepakan dari pemain Getafe tadi hampir saja melebar, hampir saja tidak masuk. Kalau Lord Lenglet tidak di situ, coba kalau Lord Lenglet tidak di situ, mungkin bolanya masih melebar dan tidak terjadi gol. Tapi beda cerita bos, karena ada Lord Lenglet di situ, jadinya bolanya kayak mantul gitu lah. Setelah kena kaki pemain Getafe, mantul ke perutnya atau bagian dadanya nggak tahu, terus mantul masuk ke gawang Marc-André ter Stegen. Lalu di menit 28 pemain Getafe yaitu si Chapel tadi itu bunuh diri juga ke gawangnya sendiri. Ya kesalahan miskomunikasi antara kipernya Getafe dengan pemain bertanya Getafe si Chapel ini. Kipernya Getafe si Soria itu niatnya mau maju untuk mengambil bolanya, tapi dia nggak melihat gestur tangan kanannya si Chapel tadi. Soalnya gue lihat sendiri itu si Chapel itu kayak nyuruh tetap stop, tetap diam di situ biar bolanya diumpan sama si Caka tadi. Tapi mungkin si kipernya ini si Soria ini nggak menyadari apa yang disuruh sama si Caka, jadinya dia maju gitu aja. Jadi bunuh diri guys, on goal. Setelah itu akhirnya setelah gol bunuh diri itu di menit ke-33 Lionel Messi menciptakan peluang lagi yang sangat tipis sekali. Lionel Messi pertama mencetak membuat sebuah peluang dengan kaki kanannya, lalu membentur tiang gawang dan bola rebound tidak mampu dijangkau sama kiper. Ya akhirnya langsung di-save aja sama Lionel Messi. Jadinya meskipun agak gimana ya, tapi golnya itu bagus banget guys, karena hampir lurus sama garis gawang. Itu mungkin kalau apa yang nendang nggak gol itu, pasti kena tiang gawangnya sini. Itu karena Lionel Messi yang nendang, jadi gol guys. Gitulah. Oke, lalu
tidak ada tambahan gol sejak menit 33, cuma ada peluang-peluang yang tidak bisa diselesaikan dengan matang oleh Barcelona dan Getafe. Half time. Oke, di babak kedua Barcelona merubah gaya main, yaitu dengan merubah pemain dengan memasukkan Ronald Araujo menggantikan Gerard Pique. Lalu Lord Lenglet tercinta kita diganti oleh Alex Moriba. Bagus, aku lebih suka itu. Di menit 64 juga Sergio Roberto ditarik keluar digantikan Francisco Trincao. Itu abangku guys, mirip aku kan. Dan Ronald Araujo di menit 68 kena kartu kuning karena menginjak kaki Enes Unal di kotak penalti dan mengakibatkan Getafe mendapatkan hadiah penalti dan dieksekusi dengan baik oleh Enes Unal dan merubah skor menjadi 3-2. Dan akhirnya Oscar Mingueza diganti oleh Samuel Umtiti. Ya kalau nggak salah itu Ronald Koeman marah, yaitu tadi Ronald Koeman marah sama Mingueza karena Mingueza malah ikut maju menyerang, padahal kan dia tetap bertahan di posisinya agar tidak takutnya ya pas dia maju menyerang, takutnya tiba-tiba bolanya terdapat ke kaki pemain Getafe lalu di counter attack cepat gitu. Takutnya si siapa namanya Oscar Mingueza nggak bisa mengcover pemain Getafe yang sedang melakukan counter attack cepat tadi. Jadinya ya agak susah sih orang Koeman. Ya marah gitulah. Akhirnya Umtiti dimasukkan dan menggantikan Oscar Mingueza di menit ke-75. Gol terjadi di menit 87, yaitu saat Lionel Messi melakukan tendangan penjuru. Aku baca beritanya itu kalau nggak salah si Araujo itu disuruh menyundul bola sama Messi ya. Kalau nggak salah Araujo bilang ke wartawan wawancara apa itu lupa. Dia bilang kalau Messi menyuruhku untuk menyundul bola itu dan memasukkannya ke gawang. Dan ya bola itu pun berhasil disundul oleh Ronald Araujo di menit 87 dan Barcelona merubah skor jadi 4-2. Lalu di menit-menit akhir, tepatnya di menit 90 plus 3 atau 90 tambah 3, itu pemain belakang Getafe membuat kesalahan dengan menendang kaki kiri Antoine Griezmann di kotak penalti terlarang dan mengakibatkan Barcelona mendapatkan hadiah penalti. Nah, inilah momen-momen yang sebenarnya aku suka dari Lionel Messi kan. Ada yang bilang kalau Lionel Messi itu lebih mementingkan gelar juara, gelar individu dan tidak setia kawan gitu. Dan akhirnya ya semua cuitan-cuitan itu dibalas oleh Lionel Messi. Karena apa? Sebenarnya di laga ini Lionel Messi bisa mencetakkan hat-trick dengan membuat 2 gol dari fair play dan 1 gol dari tendangan penalti. Jadinya bisa hat-trick lah ya. Tapi karena Lionel Messi itu lebih mementingkan Antoine Griezmann, karena Lionel Messi melihat Antoine Griezmann belum mencetak gol sama sekali di La Liga. Jadinya bukan nggak pernah mencetak gol ya, tapi jarang gitu kan Antoine Griezmann. Gol di La Liga sekarang aja totalnya cuma 8. Jadi ya Lionel Messi memberikan jatah penaltinya untuk Antoine Griezmann. Dan penalti bisa diselesaikan dengan baik oleh Antoine Griezmann dan merubah skor Barcelona dan Getafe itu 5-2. Ya mungkin segitu aja cuitan dari pakar bola yang sok tahu bola ini. Ya mungkin di channel ini kalian akan melihat tentang berita-berita Barcelona. Jadi jangan lupa subscribe di bawah, like, comment, dan share video ini. Kalau berita ini bermanfaat ya kalian subscribe, share, dan like ya, komen juga. Tapi kalau biasa aja, kalau nggak bermanfaat bagi kalian ya nggak di subscribe juga nggak apa-apa, nggak di like nggak apa-apa, nggak di share nggak apa-apa. Yang penting aku akan selalu setia untuk Barcelona. Visca Barca, Visca Catalunya. Dan dan mungkin kalau ada berita-berita Barcelona lainnya akan ku upload di channel ini, berita Barca. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.